Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Banjari Berbasis Mobile, yaitu guna mempermudah pembelajaran alat musik Banjari pada UKMB Asadul Fatah Universitas Islam Majapahit. UKMB Asadul Fatah. UKMB atau Unit Kegiatan Mahasiswa Banjari Asadul Fatah adalah sebuah lembaga kemahasiswaan yang berada di lingkup kampus Universitas Islam Majapahit. UKMB Asadul Fatah merupakan tempat di mana berkumpulnya para mahasiswa Universitas Islam Majapahit yang gemar dan mempunyai bakat minat untuk membaca dan menyairkan sholawat. UKMB ini juga merupakan sebuah tempat untuk menumpahkan kreativitas mahasiswa pada seni musik rebana atau banjari. UKMB Asadul Fatah ini juga sering mengadakan acara di dalam kampus seperti acara kebiar Lailatul Sholawat, pengajian dan lomba atau festival Al-Banjari. Selain itu, UKMB Asadul Fatah ini juga aktif di luar kampus seperti mengikuti lomba-lomba atau festival Banjari dan acara Lailatul Sholawat di pondok-pondok Salafiyah di Mojokerto. Selain itu, ada beberapa prestasi yang telah didapatkan oleh teman-teman dari UKMB Asadul Fatah, yaitu Best Single pada Festival Banjari di SMK Pikir Suko dan Best Aransemen di Festival Banjari UKKI Ulimuha Ponorogo. Nah, selanjutnya yaitu namun di balik prestasi yang telah didapatkan oleh teman-teman UKMB Asadul Fatah juga sering mendapati sebuah kendala, yaitu seperti kurangnya fasilitas alat rebana atau banjari. Nah, sehingga teman-teman pada UKMB Asadul Fatah ini harus bergantian ketika sedang melakukan latihan rutin. Seiring dengan perkembangan teknologi, sebenarnya belajar alat musik rebana atau banjari ini bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi alat musik banjari virtual. Aplikasi alat musik banjari virtual ini dirancang menggunakan Unity dan Blender sebagai media untuk mendesainnya. Nah, untuk kedepannya, dengan adanya aplikasi alat musik banjari virtual ini, diharap kegiatan latihan rutin pada UKMB Asadul Fatah bisa menjadi lebih efisien, sehingga teman-teman pada UKMB Asadul Fatah tidak harus bergantian alat musik ketika sedang berlatih untuk memainkan alat musik banjari. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. 1. Sistem pembelajaran alat musik rebana atau banjari seperti apa yang cocok untuk teman-teman UKMB Asadul Fatah? 2. Bagaimana desain sistem aplikasi alat musik rebana atau banjari yang efektif sebagai sarana untuk mempermudah pembelajaran di UKMB Asadul Fatah? Kemudian ada batasan masalah. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman dan sarana tools Unity dan Blender untuk desain grafisnya. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi hanya berisi tentang alat musik Islami, yaitu 1. Rebana atau banjari, yang kedua yaitu bass. Pembuatan aplikasi ini mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu 1. Agar mahasiswa atau teman-teman di UKMB Asadul Fatah dapat belajar ketukan atau nada banjari tanpa harus bergantung pada alat musik yang jumlahnya terbatas, sehingga aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dalam upaya pembelajaran seni musik al-banjari, khususnya pada UKMB Asadul Fatah di Universitas Islam Majapahit. Yang kedua yaitu untuk memperkenalkan khasanah perbanjarian khususnya pada lingkup Universitas Islam Majapahit, sehingga bisa untuk memberikan motivasi kepada anak-anak dan kaum muda-mudi untuk selalu bersolawat. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. 1. Yaitu rumusan masalah. Perumusan masalah. Tahapan perumusan masalah merupakan tahapan utama yang terpenting dalam proses penelitian, karena perumusan masalah berfungsi sebagai penuntun seluruh alur.
Yang kedua yaitu ada studi literatur. Pada studi literatur, penulis mengumpulkan landasan-landasan teori yang penulis peroleh dari buku, jurnal ilmiah untuk melengkapi konsep-konsep dari teori-teori sehingga memiliki landasan yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan data. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan data-data yang penulis butuhkan untuk melakukan penelitian, yang mana penulis menggunakan teknik pengumpulan data, kuesioner, dan observasi. Kemudian yang keempat ada analisis data. Pada tahap ini, penulis melakukan analisis sistem yang berjalan dengan mengetahui kelemahan yang terjadi dan membuat solusi dengan merancang aplikasi pengenalan alat musik tradisional. Kemudian yang terakhir ada pengembangan sistem. Pada tahap ini dilakukan pengembangan sistem menggunakan berbagai bentuk pengembangan sistem dengan model-model pengembangan sistem yang ada. Bab 2, tinjauan pustaka. Yaitu pertama ada rebana. Rebana atau dalam bahasa Inggris disebut dengan tambourin, merupakan alat musik Islami yang cara memainkannya dengan cara dipukul. Nah, untuk pembuatan rebana yaitu dengan menggunakan bahan kayu pilihan, kemudian dibentuk bulat dan dilubangi menggunakan mesin pupus. Kedua yaitu al-banjari. Nah, al-banjari ialah sebuah seni musik yang berasal dari Kalimantan. Iramanya yang menghentak dan variatif membuat kesenian ini banyak digandrungi oleh banyak kalangan, dari anak-anak sampai orang tua. Kemudian ada sholawat. Sholawat adalah sebuah seruan doa atau pujian yang ditujukan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan maksud dan tujuan yaitu mendoakan atau meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada musik. Musik berasal dari bahasa Yunani yaitu musike, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yaitu musika. Musik memiliki makna salah satu dari ilmu seni yang diatur oleh Muses. Pengertian lain dari musik adalah sebuah seni yang dapat dinikmati melalui bunyi dengan unsur-unsur melodi, harmoni, ritme, dan irama sehingga menghasilkan nada-nada yang harmonis. Kemudian ada Android. Android adalah sebuah sistem operasi yang berbasis Linux. Android dirancang untuk perangkat atau handphone layar sentuh seperti smartphone dan komputer tablet. Android memiliki sifat open source yang memungkinkan user atau penggunanya untuk menginstal aplikasi, baik aplikasi yang diperoleh dari toko aplikasi seperti Google Play, ataupun dengan mendownload dan memasang berkas aplikasi. Paket aplikasi Android atau APK adalah wadah atau penyimpanan sebuah aplikasi atau program yang akan dijalankan pada perangkat Android. Kemudian ada Unity. Unity adalah salah satu game engine yang paling banyak digunakan. Banyak fitur yang disediakan oleh Unity yaitu seperti Windows, Web, Wii, Mac, iOS, Xbox, PlayStation 3, dan Android. Unity sangat support dengan pembuatan game 2 dimensi dan 3 dimensi. Tapi 3 dimensi lebih ditekankan pada Unity. Unity menggunakan pemrograman JavaScript, C#, dan PostScript. Selanjutnya ada Blender. Blender ialah sebuah rangkaian kreasi 3D atau 3 dimensi yang dapat diakses secara gratis. Blender mensupport semua konsep 3 dimensi seperti modeling, simulasi, rendering, compositing, editing, animasi, dan motion tracking. Blender juga bisa digunakan sebagai video editing dan pembuatan game. Kemudian ada UML. UML digunakan untuk menggambarkan,
menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan rancangan dari sistem perangkat lunak. UML merupakan sebuah bahasa visual sebagai pemodelan sebagai sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks. Fungsi utama dari UML yaitu melakukan sebuah pemodelan sistem. Jadi UML mempunyai fungsi utama yaitu sebagai pemodelan. Bab 3. Perancangan sistem. Pertama yaitu ada use case diagram. Berikut adalah use case diagram dari aplikasi Banjari ini. Jadi fungsi use case diagram ini yaitu untuk menggambarkan sebuah rancangan sistem yang diterapkan. Use case diagram bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara user atau pengguna dengan suatu sistem tersendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Nah, untuk penjelasan pada gambar ini yaitu terdapat satu aktor yang terlibat di dalam sistem. Nah, aktor tersebut memiliki peran sebagai user atau player yang dapat melakukan sebuah aktivitas dalam menjalankan aplikasi ini. Jadi pertama, user bisa masuk ke dalam aplikasi, kemudian memainkan alat musik penjari bebas, kemudian bisa melakukan tutorial yang berada pada aplikasi seperti tutorial penjari dan tutorial bass. Nah, selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ialah diagram yang menggambarkan aktivitas dalam menjalankan perangkat lunak yang sedang dirancang dari awal masing-masing alir, dari terjadinya decision dan sampai berakhirnya alir. Nah, pertama ada activity diagram alat musik penjari. Activity diagram ini merupakan proses masuk ke dalam tampilan form alat musik penjari. Di dalam form atau halaman ini, pemain akan memainkan alat musik penjari virtual. Nah, penjelasan pada activity diagram ini adalah pertama yang dilakukan user yaitu membuka aplikasi. Kemudian user akan menekan tombol atau gambar banjari sehingga user akan masuk ke dalam halaman alat musik banjari. Nah, selanjutnya ada activity diagram tutorial musik banjari. Nah, activity diagram tutorial banjari ini merupakan proses di mana user masuk ke dalam tampilan form tutorial atau rumus pukulan musik banjari. Di dalam form atau halaman ini, pemain akan memilih sebuah rumus pukulan banjari yang akan dipelajari. Pada activity diagram ini adalah pertama, yaitu user harus masuk ke dalam aplikasi terlebih dahulu. Kemudian user akan menekan tombol atau gambar banjari untuk masuk ke dalam halaman alat musik banjari. Setelah user masuk ke dalam halaman banjari, selanjutnya user akan menekan tombol button rumus untuk memilih tutorial atau rumus yang akan dipelajari. Setelah itu ada activity diagram alat musik bass. Nah, activity diagram bass ini adalah proses masuk ke dalam tampilan form alat musik bass. Penjelasan pada activity diagram ini yaitu pertama, user harus membuka aplikasi alat banjari virtual terlebih dahulu. Kemudian user akan menekan tombol atau gambar bass sehingga user akan masuk ke dalam halaman musik bass. Selanjutnya yaitu ada tutorial bass atau activity diagram tutorial musik bass. Nah, activity diagram tutorial bass ini adalah proses di mana user masuk ke dalam tampilan form tutorial atau rumus pukulan musik bass. Di dalam form atau halaman ini, pemain akan memilih sebuah rumus pukulan bass yang akan dipelajari atau dimainkan. Penjelasan pada activity diagram tutorial bass ini adalah pertama,
yaitu user harus masuk ke dalam aplikasi terlebih dahulu. Kemudian jika user sudah berada di halaman tutorial berada di dalam halaman bus, user akan menekan tombol atau gambar bus. Selanjutnya user akan menekan tombol button rumus untuk memilih tutorial atau rumus bukan bus yang akan dipelajari. Kemudian ada sekuensi diagram. Sekuensi diagram adalah sebuah diagram yang berfungsi untuk menjelaskan sebuah alur pada setiap proses dari use case yang telah dirancang. Sekuensi diagram merupakan bagian dari UML. Sekuensi diagram ini menggambarkan kolaborasi yang dinamis antara sejumlah objek. Nah, kemudian di sini ada sekuensi diagram Banjari. Sekuensi diagram Banjari merupakan proses di mana admin atau user akan masuk ke dalam aplikasi dan memainkan alat musik Banjari virtual. Seperti pada gambar layar presentasi, pertama yang dilakukan user ialah masuk ke dalam aplikasi. Kemudian jika aplikasi sudah terbuka, maka sistem akan menemukan halaman utama. Nah, kemudian di dalam menu utama terdapat dua button, yaitu button Banjari dan Bus. Nah, selanjutnya user akan memilih button Banjari sehingga sistem akan menampilkan halaman Banjari dan user akan memainkan alat musik Banjari virtual. Nah, kemudian selanjutnya ada sekuensi diagram tutorial Banjari. Sekuensi diagram tutorial Banjari ini ialah proses di mana user akan belajar alat musik Banjari menggunakan tutorial ketukan yang ada di dalam aplikasi musik Banjari. Pertama yang dilakukan user ialah masuk ke dalam aplikasi. Kemudian jika aplikasi sudah terbuka, maka sistem akan menampilkan halaman menu utama. Kemudian di dalam menu utama terdapat dua button, yaitu button Banjari dan Bus. Kemudian selanjutnya user akan memilih button Banjari sehingga sistem akan menampilkan halaman Banjari. Setelah itu user akan memilih button tutorial dan sistem akan menampilkan menu tutorial. Selanjutnya yaitu ada sekuensi diagram Bus. Nah, penjelasan pada sekuensi ini yaitu proses di mana admin atau user akan masuk ke dalam aplikasi dan memainkan alat musik bus. Seperti pada gambar atau layar di presentasi, diagram ini merupakan diagram alat musik bus pada aplikasi alat musik Banjari. Pertama yang dilakukan user ialah masuk ke dalam aplikasi. Kemudian jika aplikasi sudah terbuka, maka sistem akan menampilkan halaman menu utama. Nah, kemudian di dalam menu utama ini terdapat dua button, yaitu button Banjari dan Bus. Nah, selanjutnya user akan memilih button Bus dan sistem akan menampilkan halaman alat musik Bus dan user akan memainkan alat musik Bus. Selanjutnya yaitu ada sekuensi diagram tutorial Bus. Sekuensi diagram tutorial Bus adalah proses di mana user akan belajar alat musik Bus menggunakan tutorial ketukan yang ada di dalam aplikasi musik Banjari. Pertama yang dilakukan user yaitu adalah masuk ke dalam aplikasi. Kemudian jika aplikasi sudah terbuka, maka sistem akan menampilkan halaman menu utama. Di dalam menu utama terdapat dua button, yaitu button Banjari dan Bus. Selanjutnya, user akan memilih button Bus sehingga akan menampilkan halaman alat musik Bus. Setelah itu, user akan memilih button tutorial dan sistem akan menampilkan menu tutorial.
Dalam pembuatan rancangan aplikasi ini menggunakan Balsamiq Mockup sebagai perangkat lunak untuk membuat rancangan. Berikut merupakan rancangan yang dibuat. Pertama yaitu ada tampilan menu utama. Pada desain halaman menu utama ini terdapat 3 button, yaitu button yang bergambar Banjari dan bass. Kemudian ada button keluar. Untuk yang menggambarkan alat musik Banjari yaitu button untuk masuk ke dalam halaman alat musik Banjari. Sedangkan yang bergambarkan alat musik bass yaitu untuk masuk ke dalam halaman musik bass. Kemudian ada tombol keluar di pojok atas sebelah kanan yang berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Kemudian selanjutnya ada tampilan halaman musik alat Banjari. Desain halaman alat musik Banjari ini merupakan halaman yang nantinya digunakan oleh user untuk memainkan alat musik Banjari. Pada halaman ini terdapat 2 button, yaitu button rumus dan button pause. Button rumus yaitu button yang berfungsi untuk memanggil menu rumus, ketukan, atau tutorial. Sedangkan button pause berfungsi untuk berhenti dan memanggil button keluar. Selanjutnya yaitu tampilan halaman menu tutorial alat musik Banjari. Desain halaman tutorial alat musik Banjari ini merupakan halaman yang nantinya digunakan oleh user untuk memilih rumus, ketukan, atau tutorial untuk memainkan alat musik Banjari. Pada halaman ini ada beberapa button yang memiliki fungsi dari masing-masing, seperti 1. Yaitu button yang memiliki fungsi untuk memanggil suara pukulan inti 1 pada Banjari. Begitu juga dengan button-button lainnya. Nah, kemudian ada button kembali. Button kembali ini ialah button yang berfungsi untuk kembali ke dalam halaman alat musik Banjari. Nah, selanjutnya ada tampilan halaman alat musik bass. Tampilan halaman alat musik bass ini adalah halaman yang nantinya digunakan oleh user untuk memainkan alat musik bass. Pada halaman ini terdapat 3 button, yaitu button rumus, button file, dan button pause. Button rumus yaitu button yang berfungsi untuk memanggil menu rumus, ketukan, atau tutorial. Nah, kemudian ada button file, ialah button yang nantinya akan digunakan untuk mencari musik yang akan di-play di dalam aplikasi. Sedangkan button pause berfungsi untuk berhenti dan memanggil button keluar. Selanjutnya yaitu ada tampilan halaman alat musik tutorial bass. Nah, desain halaman tutorial alat musik bass ini merupakan halaman yang nantinya digunakan oleh user untuk memilih rumus, ketukan, atau tutorial untuk memainkan alat musik bass. Pada halaman ini terdapat beberapa button yang memiliki fungsi, seperti button rumus, pukulan, yaitu yang berfungsi untuk memanggil suara pukulan. Kemudian ada button kembali, yaitu yang fungsinya untuk kembali ke dalam halaman alat musik bass. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.